Saya Salsabila akan mempresentasikan strategi pengembangan SIA, yaitu chapter dari 21. Yang pertama ada pengembangan SIA. Para akuntan mengalami berbagai kesulitan berikut ini dalam mengembangkan SIA. Yang pertama, permintaan atas sumber daya pengembangan begitu banyak. Yang kedua, SIA yang baru didesain tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan para pemakainya. Yang ketiga, proses pengembangan dapat memakan waktu yang begitu lama. Dan yang keempat, para pemakai tidak dapat memspesifikasikan kebutuhan mereka dengan tepat. Dan yang terakhir, perubahan atas SIA seringkali sulit untuk dibuat setelah persyaratan telah ditetapkan menjadi spesifikasi. Berikutnya, ada 3 cara untuk meningkatkan proses pengembangan, yaitu perancangan ulang proses bisnis, pembuatan prototipe, dan alat rekayasa perangkat lunak yang dibantu komputer. Saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama ada pembelian perangkat lunak. Perangkat lunak kernel dijual kepada pengguna dengan persyaratan serupa. Sistem turnkey adalah perangkat lunak yang perangkat keras yang dijual sebagai paket. Vendor memasang sistem dan pengguna menyalakan kunci. Banyak sistem turnkey ditulis oleh vendor yang berspesialisasi dalam industri tertentu, seperti dokter, bengkel mobil, restoran, dan toko retail. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia layanan aplikasi ASP yang mengirimkan perangkat lunak melalui internet. Ini memberikan skalabilitas seiring pertumbuhan bisnis dan akses global ke informasi. Ini mengotomatisasi pemberian perangkat lunak, memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kompetensi keuangan inti daripada masalah teknologi informasi, dan dapat mengurangi biaya perangkat lunak dan biaya administrasi. Selanjutnya adalah memilih vendor. Hardware, layanan pemeliharaan, dan keputusan sumber daya AIS lainnya dapat dibuat secara independen dari keputusan untuk membuat atau membeli perangkat lunak. Meskipun mereka mungkin tergantung pada keputusan perangkat lunak, vendor ditemukan oleh referensi di konferensi, di majalah industri, internet, atau di buku telepon. Membeli harus dilakukan dengan hati-hati karena vendor dengan sedikit ekspedisi, modal yang tidak mencukupi, atau produk yang buruk, gulung tikar dan meninggalkan pelanggan, dan produk tanpa dukungan atau bantuan. Masalah dapat muncul ketika vendor yang dipilih-pilih. Berikutnya ada cara untuk memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Perusahaan yang membeli sistem besar atau kompleks melayani pemerintahan pro-resale RFP meminta mereka untuk mengusulkan sistem yang memenuhi kebutuhan mereka pada tanggal tertentu. Proposal terbaik diselidiki untuk memverifikasi bahwa persyaratan perusahaan dapat dipenuhi menggunakan RFP penting karena 1. Itu menghemat waktu, informasi yang sama diberikan kepada sesama vendor, menghilangkan wawancara berbelit-belit dan pertanyaan. Yang kedua, menyederhanakan proses pengembalian keputusan, semua tanggapan dalam format yang sama dan berdasarkan pada informasi yang sama. Berikutnya, mengurangi ertos, kemungkinan mengabaikan faktor-faktor penting berkurang. Dan yang terakhir, hindari potensi atau ketidaksepakatan kedua belah pihak memiliki hal yang sama dan konfirmasi terkait dilengkapi secara tertulis. Selanjutnya ada perangkat lunak yang dikembangkan pengguna akhir. Yang pertama, perangkat lunak yang dikembangkan pengguna akhir itu ada komputasi pengguna akhir atau EUC, adalah pengembangan, penggunaan, dan kontrol langsung dari sistem informasi berbasis komputer oleh pengguna. EUC adalah orang yang menggunakan IT untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka daripada mengandalkan sistem profesional. Berikut ini adalah contoh pengembangan pengguna akhir yang sesuai. Yang pertama, mengambil informasi dari basis data perusahaan untuk menghasilkan laporan sederhana atau menjawab pertanyaan satu kali. Dan yang kedua, melakukan apa jika sensitivitas atau analisis statistik. Yang ketiga, mengembangkan aplikasi menggunakan perangkat lunak seperti spreadsheet atau sistem basis data. Dan yang terakhir, mempersiapkan jadwal seperti jadwal depresiasi dan amortisasi pinjam. Berikutnya ada keuntungan dan kerugian komputasi pengguna akhir. Pembuatan kontrol dan implementasi pengguna-pengguna daripada Departemen IS mengontrol proses pengembangan. Pengguna memutuskan apakah suatu sistem harus dikembangkan dan informasi apa yang penting. Kepemilikan ini membantu pengguna mengembangkan sistem yang lebih baik. Dan berikutnya, sistem yang memenuhi kebutuhan pengguna. Sistem yang dikembangkan oleh pengguna akhir lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pengguna menemukan kekurangan bahwa orang IS tidak menangkap banyak masalah komunikasi pemrograman pengguna dalam pengembangan program tradisional dihindari. Yang ketiga, ketepatan waktu. Banyak penundaan panjang yang melekat dalam pengembangan sistem tradisional dihindari seperti analisis biaya manfaat yang memakan waktu, definisi persyaratan rinci, dan penundaan dan pita merah dari proses persetujuan. Selanjutnya ada kelemahan yang signifikan untuk
ekspektasi pengguna akhir dan untuk menghilangkan keterlibatan analisis dan programmer dalam proses pengembangan. Yang pertama, logika dan kesalahan pengembangan. Yang kedua, aplikasi yang tidak teruji secara memadai. Yang ketiga, sistem tidak efisien. Yang keempat, sistem yang tidak terkontrol dan terdokumentasi dengan baik. Yang kelima, ketidaksesuaian sistem. Yang keenam, duplikasi sistem dan data sumber daya yang terbuang. Dan yang terakhir, peningkatan biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem outsourcing. Sistem outsourcing mempekerjakan perusahaan dari luar untuk menangani semua atau sebagian kegiatan pemrosesan data organisasi. Dalam perjanjian outsourcing mainframe, pihak luar membeli komputer klien, mempekerjakan karyawan IS klien, mengoperasikan dan mengelola sistem di situs klien atau memigrasikan sistem ke komputer agen outsourcing. Dan ada juga keuntungan dan kerugian dari outsourcing. Yang pertama, solusi bisnis, pemanfaatan akses ke keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik, biaya lebih rendah, kurang waktu pengembangan, penghapusan pengguna, puncak dan lembah, fasilitas perampingan. Berikutnya, perusahaan yang melakukan outsourcing sering mengalami beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kekakuan, yang kedua, kehilangan kendali, yang ketiga, mengurangi keunggulan kompetitif, yang keempat, sistem terkunci, dan yang kelima, tujuan yang tidak terpenuhi, yang keenam, layanan yang buruk, dan yang terakhir adalah peningkatan risiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen proses bisnis. Business Process Reengineering atau BPR adalah pendekatan sekali-kali drastis untuk meningkatkan dan mengotomatisasi proses bisnis. Namun, itu memiliki tingkat keberhasilan yang rendah dengan perbaikan lebih lanjut. BPR telah berevolusi menjadi manajemen proses bisnis atau BPM, pendekatan sistematis untuk terus meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis organisasi. Berikut prinsip-prinsip yang mendasari BPR. Proses bisnis dapat menghasilkan outtakes yang kompetitif, proses inovatif yang membantu bisnis merespon perubahan permintaan konsumen, pasar, dan peraturan lebih cepat daripada pesaing. Menciptakan keunggulan kompetitif, desain proses bisnis yang baik sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Yang kedua, proses bisnis harus dikelola hingga berakhir. BP memandang proses bisnis sebagai aset organisasi, strategi yang harus dipahami, dikelola, dan ditingkatkan. Yang ketiga, proses bisnis harus selaras dengan strategi dan kebutuhan organisasi agar efektif dan efisiensi. Perusahaan harus menyelaraskan proses bisnisnya dengan strategi bisnisnya. Selanjutnya ada prototyping. Prototyping adalah pendekatan desain sistem di mana model kerja yang disederhanakan dari sistem dikembangkan. Pengembangan yang menggunakan prototyping masih melalui SDLC yang dibahas dalam bab chapter 20, tetapi prototyping memungkinkan mereka untuk mengutuk dan mempercepat beberapa tugas analisis dan desain. Prototyping membantu menangkap kebutuhan pengguna dan membantu mengembangkan dan membuat keputusan desain konseptual dan fisik. Selanjutnya ada prototype non-operasional atau sekali pakai, digunakan dengan beberapa cara. Persyaratan sistem yang diidentifikasi selama prototyping dapat digunakan untuk mengembangkan sistem baru. Prototype dapat digunakan sebagai prototype awal untuk sistem yang diperluas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan banyak pengguna yang berbeda. Ketika sebuah prototipe yang tidak dapat dipulihkan dibuang, perusahaan tersebut dapat menghemat waktu bertahun-tahun untuk pekerjaan development dan banyak uang dengan menghindari proses SDLC tradisional. Berikut ada keuntungan dari prototyping. Definisi yang lebih baik dari needs pengguna. Prototype umumnya membutuhkan keterlibatan intensif dari pengguna akhir yang menghasilkan kebutuhan pengguna yang terdefinisi dengan baik. Yang kedua, keterlibatan pengguna yang lebih tinggi dan kepuasan karena kebutuhan pengguna dipenuhi. Ada sedikit resiko bahwa SIA tidak akan digunakan. Keterlibatan pengguna awal membantu mengembangkan iklim penerimaan lebih dari skeptis dan kritik. Yang ketiga, waktu pengembangan lebih cepat. Prototipe sering berfungsi setelah beberapa hari atau minggu, memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sistem secara langsung. Berikutnya, lebih sedikit kesalahan. Para pengguna menguji setiap versi prototipe sehingga error terdeteksi dan dihilangkan lebih awal. Juga lebih mudah untuk mengidentifikasi dan menghentikan sistem yang tidak layak sebelum waktu dan biaya yang besar terjadi.
Yang berikutnya ada lebih banyak kesempatan untuk perubahan. Pengguna dapat menyarankan perubahan hingga sistem tepat seperti yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, harganya mahal. Prototipe sistem dapat dikembangkan untuk 20% dari biaya sistem tambahan. Dan selanjutnya ada kekurangan dari prototyping. Yang pertama, waktu pengguna yang signifikan. Pengguna harus mencurahkan waktu yang signifikan untuk bekerja dengan prototipe dan memberikan umpan balik. Ini mungkin memerlukan keterlibatan dan komitmen merge dari pengguna. Yang kedua, kurang efisien penggunaan sumber daya. Sistem pengembangan prototipe tidak selalu mencapai sumber daya efisiensi, kadang menghasilkan kinerja dan keandalan yang buruk serta biaya pemeliharaan dan dukungan yang tinggi. Penguji dan dokumentasi yang tidak memadai. Pengembang dapat mengurangi penguji dan dokumentasi karena pengguna menguji pengembangan dan prototipe. Reaksi perilaku negatif ini dapat terjadi karena permintaan untuk perbaikan tidak dibuat, ada terlalu banyak interaksi atau prototipe yang dimasukkan ke dalam inventasi dibuang. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih banyak telah menyimak presentasi saya.